Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan membacakan hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sebenarnya kalau dibacakan itu banyak sekali tentang keutamaannya, cuma hanya sebagian yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dikatakan di sini Al-Fatihatu lima quri'at lahu, bahwa Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan membacakannya. Makanya kita habis doa biasanya ditutup dengan Al-Fatihah. Habis doa misalkan disampaikan mudah-mudahan semuanya sehat, amin, Al-Fatihah. Nah, kan seperti itu kan. Mudah-mudahan utangnya segera lunas, amin, Al-Fatihah. Nah, ini sesuai dengan hadis ini, bahwa membacakan surat Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan apa yang kita tuju, itu apa, hajat-hajat kita itu apa. Makanya kadang-kadang ada satu kelompok yang mengatakan, apa kok setiap selesai doa kok diakhiri dengan Al-Fatihah, gak ada hadisnya. Ini hadisnya ada, ya. Jadi kalau misalkan kita habis berdoa, jangan lupa ditutup dengan surat Al-Fatihah, karena sebagaimana hadis ini disebutkan Al-Fatihatu lima quri'at lahu, bahwa Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan membacakannya. Dan dikatakan dalam hadis yang lain, la u'allimannaka ya Aba Sa'id a'zama suratin fil Qur'an, sungguh aku akan mengajarkanmu wahai Abu Sa'id surat yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Sa'id. Terus berkata, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu, bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, juga merupakan sebagai surat yang paling agung yang diberikan kepadaku, kata Nabi. Jadi yang pertama dari hadis ini, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kok disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang? Setiap solat pasti ada Al-Fatihah. Solat duhur, rakaat pertama, 2, 3, 4, ngulang Al-Fatihah. Asar, maghrib, isya, subuh, Al-Fatihah. Makanya dikatakan 7 ayat yang diulang. Dan ayat atau surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa kok dikatakan sebagai surat paling agung? Karena kesimpulannya, kata pengantarnya gitulah, ya. Jadi semuanya itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Tentang pujian kepada Allah ada dalam Al-Fatihah, tentang kisah ada dalam Al-Fatihah, tentang doa ada dalam Al-Fatihah, tentang apa lagi? Semuanya ada dalam Al-Fatihah. Jadi masalah tauhid, masalah sirah, masalah ini, masalah itu, semuanya itu kalau dirangkum itu ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau ditafsirkan Al-Fatihah itu panjang lebar, ya. Nah, itu tentang keutamaan dari Al-Fatihah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain itu, nazala malakun minas sama, malaikat itu turun dari langit, waqalah, dan berkata, abshir binuraini, kabarkanlah wahai Muhammad dengan 2 cahaya, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablakah, 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu. Jadi ada 2 cahaya yang diberikan kepada nabi, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Dikatakan di sini adalah Fatihatul Kitab wa khawatima suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah. Kamu tidak membacanya dengan 1 huruf kecuali kamu dikabulkan. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, dikabulkan. Apa yang kita hajatkan itu dikabulkan. Dan surat Al-Fatihah gak pernah diberikan kepada siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Akhir dari Al-Baqarah gak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau dalam surat Yasin pasti ajat surat Al-Fatihah. Terus ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, akhir dari surat Al-Baqarah.
Baqarah. Kenapa? Kalau kita membaca itu, hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.